dari berbagai macam sisi bumi itu selalu akan menjadi ibu. Bagaimanapun kita memandang, dari sisi manapun kita memandang, bumi adalah sebagai ibu, layaknya sebagai suatu planet yang memiliki sifat-sifat seorang ibu. Nah, seperti dikatakan oleh teman-teman yang tadi di video, itu juga menyebut soal pentingnya posisi alam. Ada penghormatan terhadap alam, yang di golongan Siraja Batak menempatkan hutan sangat sakral. Lalu di Marapu ada istilah tanah itu ibu. Lalu Mbak Dewi juga bilang ada istilah ibu bumi. Sebetulnya menjelaskan ini tuh bagaimana ya? Apa posisi alam dalam kepercayaan atau dalam agama lokal itu seberapa sakral gitu, Bu? Silakan, Bu. Oke. Begini ya, Mas. Bumi. Kalau orang-orang penghayat kita ya, kadang sering kita menyebut ibu bumi, Bopo Angkoso. Bapakku angkasa, ibuku bumi. Nah, kami para penghayat seberapa menilai bumi ini itu bahkan tidak bisa diutarakan ya. Seperti kita ini, kita hidup di kota Jogja, di Pulau Jawa, di Indonesia, di Asia. Nah, itu kan di bagian bumi, sebelah mana kita menghirup udara, kita hidup. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita mau membuka mindset kita bahwa kita hidup di bumi, bumi ini ada planet-planet lain. Kemudian kita berpikir lagi hidup dalam kesejagatan. Nah, kalau sudah berpikir tentang kesejagatan dan kita sadar bahwa ada loh etika-etika kesejagatan, ada etika, sedangkan dalam kelurahan, dalam kecamatan aja mereka punya kebijakan daerah. Nah, apalagi etika-etika kesejahteraan begitu luasnya, begitu tidak terjangkaunya kita. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak bisa menjangkau seberapa jauhnya alam raya kesejahteraan itu. Kemudian bumi, kembali pada bumi, kita hidup di planet ini. Kita sadar juga bahwa kita juga akan kembalinya kemana? Ke planet Mars. Kembalinya kita kan ke planet bumi lagi. Bagaimana bumi itu menghidupi kita? Saya setiap hari makan atau membutuhkan makanan 25-60 lembar daun. Bagaimana saya tidak menghargai tumbuhan itu dan bumi? Kenapa kok bisa begitu? Karena saya sering bikin camcau. Apa itu, Bu? Camcau Untuk minum, untuk diminum supaya klorofil tersebut bisa mengganti sel-sel saya, supaya saya tetap sehat. Nah, kan itu saya seminggu saya menghabiskan daun berapa? Bagaimana kalau saya tidak menanam sendiri? Kalau saya hanya beli-beli kan tidak produktif dan saya pasti terjeda. Suatu saat saya tidak punya uang untuk beli daun itu. Makanya bumi itu kalau kita bedah ya, bagaimana kita melihat bumi dari sisi mana? Dari berbagai macam sisi bumi itu selalu akan menjadi ibu. Bagaimanapun kita memandang, dari sisi manapun kita memandang, bumi adalah sebagai ibu, layaknya sebagai suatu planet yang memiliki sifat-sifat seorang ibu. Dia melihat, dia memelihara, dia menumbuhkan, dia menerima hujatan-hujatan, atau dia menerima apapun sampah kembalinya kemana kalau tidak ke bumi. Apapun yang ada, apapun yang dibutuhkan oleh manusia berasal dari bumi. Apapun. Mana coba kebutuhan manusia yang tidak berasal dari bumi? Maka sekarang kita sadar untuk ke sana. Apakah sesuatu yang sedang terjadi ini bukan karena ibu bumi kita sedang berbenah? Apakah yang sedang terjadi ini bukan sebuah revolusi kesadaran untuk kembali kemana? Ya kembali ke penghormatan kita terhadap planet yang kita tempati itu. Jadi bumi itu bukan malah dieksploitasi ya, tapi dihormati karena dia sudah memberi lebih dulu untuk
kita umat manusia. Bahkan beberapa praktek peribadatan juga menggunakan hasil-hasil bumi juga ya Bu ya. Iya. Ya. Sementara ketika kita terkena COVID, siapapun orang-orang atau kami ini orang Jawa ini yang sering meminum jamu. Jamu itu apa? Itu rimpang. Rimpang dari mana? Dari hasil bumi yang ada di mana? Yang ada di kita, di sekitaran kita. Di Jawa ini kan banyak rimpang-rimpang. Kita akan terus teringat, Pak Argo, bagaimana kita dijajah 350 tahun karena kita memiliki rimpang itu yang bisa untuk kesehatan bangsa Eropa. Di sana nggak memiliki itu. Mari kita kesadaran dari sisi-sisi lain. Kesadaran dari sisi manapun kita gali seperti itu. Akhirnya kembali kemana? Kembali ke nilai, makna, dan ke bumi. Jadi Bumi posisinya di Jawa juga menyebut ibu bumi Bapak Angkoso. Ya. Di Marapu gimana, Mas Argo? Oke, di Marapu ya. Kalau saya melihat memang di sana ada istilah, mungkin istilahnya ada ina ama bapak dan bapak itu ama ina itu ibu begitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara umum begitu ya, kita melihat bahwa yang namanya agama lokal itu kan mengelola kehidupan ini sebetulnya, untuk pengelolaan kehidupan ini. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa bagaimana relasi antar manusia, relasi manusia dengan alam. Alam ini ada dua ya, alam yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu juga yang harus kita lihat ya. Dan juga dengan yang kuasa. Di sini sebetulnya saya bukan istilahnya berbicara di sini untuk bagaimana memahami alam pemikiran mereka. Bukan kemudian kita mungkin sudah kita modifikasi dan sebagainya. Tapi agama-agama lokal itu sangat menghargai yang namanya alam, begitu ya. Dengan istilah-istilah yang kalau di Jawa mungkin Bobo Angkoso, Ibu Bumi, kalau di misalnya di Flores, walaupun dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya di Lamaholot di Flores Timur begitu adalah Lerawulan tanah ikan begitu, itu adalah bintang yang istilah dan di angkasa, dan Ibu Bumi begitu sebetulnya suaranya bumi, karena di sini ada ketika butuh bapak, karena apa? Bumi tanpa bapak mungkin yang sebagai ibu dan bapak juga tidak ada kesuburan. Artinya di sini adalah bumi ini atau mungkin alam ini harus kita kelola bersama-sama secara harmonis. Tadi dikatakan bahwa tidak ada eksploitasi, betul, karena ketika eksploitasi itu pasti ada batas-batasnya. Oke, kita lihat ya, misalnya di pesisir selatan di Jawa misalnya, saya mungkin secara umum dulu. Itu ada larangan untuk melaut pas Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Artinya apa? Kalau kita mau melihat begitu ya. Kalau kita mau melihat bahwa ada jeda laut itu yang menurut kita yang katanya modern ini melimpah ruah, harus dieksploitasi bisa sebanyak-banyaknya, tetapi yang namanya manusia Jawa pada saat itu, yang terutama yang di sekitar laut, sudah memahami ada batasnya, tidak bisa dieksploitasi secara maksimal seenaknya sendiri, sehingga ada entah dengan cerita, entah dengan apapun begitu, tetapi itu sebenarnya adalah untuk menyadarkan bahwa jangan dieksploitasi, tetapi tidak semata-mata kemudian mengatakan secara langsung tidak dieksploitasi begitu. Karena apa? Yang namanya cerita seperti itu ataupun mitos seperti itu begitu, dalam konteks yang dulu-dulu itu adalah, kalau dalam konteks sekarang adalah entah KTP, entah ijazah, yang kalau orang dulu mengatakan ngapain selembar kertas ijazah diperoleh dengan setengah mati, kita sakit hati kan, dikatakan begitu. Nah, sama saja kalau kita mengatakan apa itu cerita rakyat, apa itu mitos, itu kan hanya tidak atau irasional, ya sebetulnya mereka sakit hati, tetapi karena mereka itu posisinya di bawah kita, sakit hatinya ya tidak langsung diungkapkan, tetapi mungkin lewat ya yang lain, atau mungkin dengan strategi-strategi jitu yang seperti saya katakan cerdik tadi itu. Inilah perlu kita lihat bahwa yang namanya bumi itu sangat terkait erat dengan kehidupan manusia.
masing-masing wilayah, entah yang di Parmalin atau mungkin yang di Marapu, entah di misalnya yang di Dayak atau di Jawa, itu pasti juga sebenarnya saya malu ketika saya menganut agama-agama yang saya penganut agama yang sekarang ini, melihat mereka itu kita malu karena sangat komplit dan sangat holistik, sangat menyeluruh. Itu betul-betul diperhatikan. Kalau kita kan hanya secuil-secuil, dosa juga hanya dosa pribadi kita. Mereka ketika dosa itu bisa mengakibatkan goncangan ini, begitu. Kalau kita kan ya tanggung jawab kita, begitu, supaya penganut agama-agama yang saat ini memang benar. Tetapi kalau kita melihat, loh, mereka sangat komplit. Hanya karena kekurangan kita untuk memahami mereka, bisa kita katakan itu irasional. Ngapain? Mereka juga bisa bilang irasional. Ngapain yang namanya KTP aja penting, kemana-mana harus KTP. Misalnya kenapa orang Samin itu juga tidak mengarahkan warganya untuk buat KTP ya, karena dia tahu bahwa kehidupan itu tidak hanya itu, tetapi itu dalam setiap kehidupan butuh. Barangkali begitu ya, KTP atau selembar kertas ataupun ijazah ataupun apa sekarang yang dianggap sangat hebat ini, kita tidak pernah tahu ke depan apakah itu diganti digital atau apa yang bukan kertas lagi ya. Itu kan sebenarnya kita harus memahami itulah periode-periode seperti itu, begitu ya. Nah, inilah dalam masyarakat sekarang yang sering dipakai untuk menghakimi, melabeli dan sebagainya. Sekali lagi, untuk dalam Merapi itu sangat penting ya, karena kita harus memahami. Saya sedikit perbedaan mungkin antara mungkin tidak komplit ya, antara agama lokal dan agama yang kita anut sekarang ini, begitu ya. Itu kan yang namanya agama lokal itu juga dia berbicara tentang bagaimana asal dan sampai kematian manusia sampai setelah mati ya. Tetapi hanya istilahnya abstrak sekali, begitu ya. Abstraknya kenapa? Surga neraka itu tidak jelas seperti yang agama kita anut, begitu. Tetapi misalnya, di alam di Praing Merapu atau Kampung Merapu, Praing itu untuk istilah di Sumba itu adalah kampung ya. Praing Merapu itu setelah mati akan ke sana. Atau misalnya yang dekat dengan kita, misalnya di Jogja saja. Masyarakat yang ada di lereng Merapi itu sangat kental. Misalnya kalau hidupnya baik itu akan di puncak kalau setelah mati. Tetapi kalau yang hidupannya baik penuh dengan dosa ya hanya di hutan-hutan ini. Nah, kita harus mempersepsikan bahwa itu adalah sebenarnya personifikasi tadi sebenarnya, karena memang surga neraka itu dalam konteks agama lokal itu memang cukup abstrak, tetapi juga sangat lokal. Jadi kalau saya lahir di situ itu otomatis itu juga mungkin sudah beragama di situ, karena etikanya itu kan lewat yang namanya budaya, adat itu sudah ada di situ. Sehingga ketika kita berbicara Sumba, walaupun saya sudah menganut agama modern, agama apa istilahnya ya, modern atau samawi atau apapun, begitu banyak istilahnya itu. Karena ada perdebatan juga di sini. Itu, tetapi etiketnya itu masih menggunakan etiket Merapu, begitu ya. Kawin-mawinnya harus dengan pengambil perempuan dan mungkin adatnya, bagaimana konsep penguburannya, begitu. Itu pasti menggunakan etiket Merapu, begitu. Bahkan kalau mau ngapa-ngapain itu harus buka hati. Itu orang itu jeruan atau apa istilahnya. Kalau jeruan ayam hati babi, uramano otimai, seperti itu untuk di sana. Itu hanya bagian saja. Tetapi sebenarnya itu ini kenapa saya tadi mengatakan kompleks ya. Untuk Merapu sendiri itu kompleks. Ketika ada praktek atau ritus agama Merapu, begitu ya, itu kita lihat bahwa di situ adalah mencakup juga bagaimana relasi antar manusia, bagaimana yang disebut kalau di Batak itu marga, begitu, tapi di sana kalau di Sumba Timur itu kabihu, kalau di Sumba Barat kabisu, begitu ya namanya, itu marga itu. Bagaimana relasi antara biasanya 4 pas atau pasang 4, relasi antar
pasangan kabihu ini kemudian sangat terajut dengan baik untuk menyediakan barang-barang itu. Di situ ada asas gotong royong, ada asas kerjasama, bagaimana penghormatan antara masing-masing itu. Oh, di sana kita harus butuh kabihu yang itu karena di sana dalam upacara atau ritus merapu nanti akan bawa barang seperti ini, sehingga harus kita hargai. Ini adalah relasi yang baik. Dan mungkin bagaimana dengan alam, kalau tadi saya kaitannya dengan alam, karena banyak praktek-praktek merapu sekarang ini juga yang sudah banyak dikikis ya, begitu ya. Kita melihat sebetulnya untuk agama merapu sendiri, kita melihat konteks yang dulu-dulu untuk kita pahami ya. Oh, di depan rumah saja itu ada semacam altar atau katoda kawindu, gitu. Namanya katoda kawindu itu yang di depan rumah. Ada katoda praeng, itu katoda yang di kampung. Ada katoda pindu atau pintu itu di gerbang itu. Ada katoda yang di Padang atau pahumba di Padang itu ya itu katoda Padangu, tulisannya Padang tapi tulisannya Padangu, atau di Woka di kebun, atau di latang itu di sawah, begitu. Itu ada. Bahkan di Purumihi itu di perbatasan antara daratan dan laut di pantai. Itu kan menurut teori-teori yang di tempat yang sakral, liminal begitu istilahnya, liminal, berbahaya. Sama kalau kita maghrib itu liminal antara siang dan malam, jadi itu pasti ada kosmos gitu ya. Itu adalah bagaimana kita bisa menata alam seperti itu. Ada katoda Mananga itu yang di muara sungai. Itu tempat-tempat seperti itu sebetulnya ada altarnya. Bagaimana kita kemudian sebagai pengingat kita, bagaimana kita harus berhubungan dengan mungkin alam yang tidak kelihatan di situ, yang kita bingkai sebagai sangat sangat kafir, tidak bahkan menyembah berhala itu begitu. Tetapi sebenarnya bukan menyembah, tetapi lebih pada bagaimana relasinya agar baik dan kehidupan kita itu menjadi harmonis dengan alam ini. Ini yang perlu kita catat dan kita pahami. Jangan kemudian asal kita sekolah tinggi begitu kemudian menghakimi, atau kemudian tadi yang di awal tadi menaklukkan mereka dengan semena-mena. Baik. Nah, itu. Terima kasih, Mas Argo. Ini cukup menjelaskan ya, kenapa kemudian ada beberapa peristiwa masyarakat adat atau masyarakat dengan kepercayaan atau agama lokal melindungi tanahnya. Ini bukan hanya soal kepemilikan, tapi soal merasa bahwa alam atau tanah ini juga punya posisi penting sebagai ibu, harus dihormati. Ini untuk menjelaskan, karena seringkali kan kita menganggapnya sebagai orang yang sekolah tadi bahwa ini hanya sekedar melindungi kepemilikan.